Hari ini 29 April 2025. Teman-teman sekalian bisa perhatikan pergerakannya sama seperti yang saya sampaikan kemarin. Sideways momentum, hanya akan ada pembentukan sideways-nya saja. Kenapa? Jelas karena memang minggu ini news akan banyak. Kalian bisa perhatikan di sini hanya tektok-tektok di sini-sini saja, nggak ada perubahan sama sekali. Kalau misalnya kita ngomongin previous daily low, previous daily high, PDH-nya di sini adalah 3353. Ya kan? Sedangkan previous daily low-nya itu ada di 3268, which is ya dekat-dekat lah sama yang kemarin kita sudah patok, nggak di sweep sampai habis. Kondisi sekarang masih pin bar dekat sama level-level sebelumnya, jadi masih bisa drop makan bawah ataupun drop naik ke atas, totally the same. Tapi menurut saya range-nya nggak akan jauh range-nya karena masih sideways. Kita butuh dorongan yang signifikan. Ini kalau teman-teman lihat saya perkecil kan range-nya sebenarnya gini-gini aja. Beda kalau misalnya dia bullish terus atau misalnya di sini dia bearish terus, itu berbeda. Jadi kita tahu sideways artinya apa, bisa tektokan atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nothing much yang berubah, artinya momentum masih sideways, kemungkinan besar baru akan ada perubahan yang signifikan ketika news-newsnya rilis. Saya ingatkan kembali, malam ini Jones Job Opening 1, lalu nanti tinggal 30 April itu ada Personal Spending, Personal Income, Core PCE Price Index, GDP juga ada. 1 Mei itu ada ISM Manufacturing PMI, dan di tanggal 2 Mei-nya seperti biasa teman-teman, setiap awal bulan, hari Jumat di awal bulan itu akan ada NFP, Unemployment Rate, dan Average Hourly Earnings. So teman-teman sekalian bisa patok ya, bisa fokus bahwa memang ini adalah momentum yang mana kalian bisa patok sebagai kondisi sideways dan menunggu news yang akan muncul dalam minggu-minggu ini. Dan ini newsnya sangat amat signifikan semua. Sekarang kita balik ke Wanda kita ngomong di H4-nya kita ngomongin di naked chart. Basically dalam naked chart tidak ada perubahan seperti yang saya bilang tadi. Pergerakannya adalah sideways, teman-teman bisa perhatikan drop, bullish, drop, bullish, drop, bullish, bolak-balik di sini saja. Artinya apa? Artinya memang tektokan ini akan cukup lama dan butuh ada dorongan baru, sehingga entry buy dan entry sell pun bisa kita jalankan keduanya. Tidak lagi kita hanya berfokus, oh ini cuma bisa buy aja, atau mungkin kita hanya fokus, oh ini cuma bisa sell saja. Ya, jadi tektokan keduanya totally possible, kita bisa manfaatkan buy sell, buy sell, buy sell. Nah, kita masuk di H1 di mana time frame kita menjalankan trade yang kita jalankan. Saya akan hapus beberapa level yang sudah terbentuk di sini. Kenapa? Karena sudah terlewat juga. Biar kita start fresh. Di sini teman-teman bisa ngeliat beberapa level yang menarik ketika dia kemarin malam berhasil bullish with a significant movement. Ya, kalian bisa perhatikan di sini naik, ketahan, lalu dia bullish sekali kencang. Ini kalau misalnya saya ubah pakai Fibonacci retracement, tarik sampai paling atas. Saat ini 3312 itu adalah level 618-nya, which is fair value gap yang terbentuk ya. Ini kalau saya panjangin sampai bawah, ini lumayan signifikan karena dia turun tadi sampai 3309. Ya, jadi 3312 menurut saya ini menjadi patokan lagi. Tapi nanti aja kita lihat, dan 79-nya ada di 3300. So kalau misalnya saya bisa patok harganya, so this will be my buy level 02. Sorry. Nah, 3302, 3300 dan 618-nya tadi adalah 3312, 3310. Karena tadi sebelumnya dia sudah di retest dan dia kembali bullish, makanya saya taruhnya ini lebih bawah bentukan seperti ini. Jadi pertama adalah dua zona buy high risk yang saya sudah tentukan, yaitu 618 dan 79-nya dari Fibonacci retracement. Ini adalah dua zona buy yang menurut saya menarik. Kenapa? Walaupun di sini sudah dimakan fair value gap-nya ya. Kalian bisa ngeliat di sini ini fair value gap-nya terbentuk, dia sudah nge-retest dan makan setengahnya. Jadi saya patok setidak-tidaknya ada potensial dia bisa balik lagi ke sana. Itu dulu. Nah, sekarang apa yang penting kita perhatikan? Di sini sudah terbentuk 1 dan 2 ya. Ada dua zona yang saya patok, dua zona yang menurut saya bisa menjadi patokan utama kita. Now kita akan ngomongin pembentukannya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, it's actually double bottom. Makanya ketika kalian lihat dia bullish, ketahan, dia bullish lagi. Akhirnya dia balas lagi drop ke bawah. Ini sebenarnya confirm untuk double bottom. Yang mana double bottomnya sebatas nggak lama sih ini. Ini dini hari turun lagi. Artinya kalau dibilang fake breakout juga enggak, ini tetap strong. Bayangkan di sini kalian lihat di sini dia drop sampai ke 3322 tapi highest-nya di 3340. Jadi itu ada 180-an pip bergerak untuk nge-retest si double bottom-nya ini. Jadi menurut saya ini salah satu level yang menarik si double bottom ini. Kenapa? Karena tadi ini adalah level yang menyangga
Ya, sebelumnya dia adalah area resistant di breakout, so dia menjadi support, jadi hitungannya adalah RBS, dan dia di break kembali, so kembali menjadi SBR. Saya akan patok di level sebagai area equilibrium aja. Apakah saya akan trade di sana? Enggak, cuman sebagai patokan. Nanti kita ngeliat dalam lower time frame-nya. Nah, level baru yang kita bisa perhatikan atau yang terbentuk saat ini adalah level di atas ini. Kalian bisa perhatikan dia naik dan langsung drop signifikan. Ya, jadi dia naik tinggi dan dia langsung drop signifikan, hingga kita bisa patok that level sebagai salah satu area trade yang nanti kita bisa jalankan, yaitu di 3351, 3353. Ini menurut saya adalah level untuk sell high risk pertama saya. Ya, jadi sell high risk pertama saya akan ada di 3353, 3351. Mungkin nanti kita bisa ketemu di beberapa level di bawahnya kalau saya ubah dalam time frame yang lebih kecil. Untuk sekarang saya tetapkan dulu buy 3312, 3312, 3310 selama 3312 tidak di breakout D1, 3302, 3300 selama 3302 tidak di breakout D1. Ini adalah dua zona buy high risk saya. Buy medium risk akan ada di mana? Tidak lain dan tidak bukan di 3268, 3266. Ya. Di retest memang banyak teman-teman, sekali, 2 kali, 3 kali, dan seluruhnya berhasil bullish. Kali ini saya akan patok area tersebut sebagai buy medium risk saya 1 kali lagi. Sekarang kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Kita pertama lihat di M15. Nah, ini tadi saya bilang kan, dia nahan lumayan lama, bullish pertama kali, dan kalian juga bisa ngeliat di sini base lama terus momentum candlestick. So kita sebenarnya bisa tarik kan within this one bahwa there's actually a level here yang bisa diperhatikan dan bisa dijadikan patokan apabila dia mampu untuk kembali naik ke atasnya. Untuk sekarang kan patokannya sama seperti yang tadi. So kalian bisa ngelihat memang sedang mengalami penurunan retracement dari yang sebelumnya bullish kuat. Di sini pun juga kalian bisa perhatikannya sama. Ya, di sini juga sama. Jadi base drop baru dia drop signifikan. Makanya tadi saya bilang 3325 ini sebenarnya menarik. Kenapa menarik? Karena dia adalah area RBS, sebelumnya RBS dan sekarang menjadi SBR balik. Jadi saya akan patok 3325, 3327 aja, which is to this one, sebagai area scalping high risk. Kalau misalnya dia nge-retest ke sana, sebagai area scalping high risk 3327, 3325. Atau ini saya bisa jadikan zona, enggak deh, saya tetap jadikan area scalping aja. Untuk buy nggak perlu ada scalpingan karena sebenarnya level high risk saya lebih dekat sama area tersebut dibandingkan zona yang lainnya. Untuk sell ini bisa nanti paling tektokan aja. Ingat teman-teman, tadi kalian ngelihat secara daily dia adalah momentumnya masih pada sideways. Jadi kalian bisa tektokan atas bawah berulang kali. Sampai kapan? Sampai ada perubahan yang signifikan. Untuk hari ini sih nggak terlalu banyak ya zona-zona yang bisa diperhatikan. Untuk zona-zona di atasnya lagi atau mungkin di bawah-bawahnya nggak perlu diperhatikan banget. Kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 zone ini saja. Sekali lagi saya bilang 3325, 3327 ini adalah zona scalping ya, dan seperti biasa kalau scalping fokus sama lower time frame zone only, 5-10 pips dikasih profitnya cukup, dapat 30 pips lebih hitung sebagai bonusan dan pastikan fokus dalam lower time frame-nya sebagai konfirmasi. Zona buy sudah saya bilang 312, 310, 302, 300 selama 312 tidak di breakout D1, 302 tidak di breakout di H1. Simple. Zona sell high risk ini sebenarnya hitungannya bagus karena the highest level yang pernah terbentuk. Jadi 3351, 3353 selama 3351-nya tidak di breakout di H1. Bagi teman-teman Growcow, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton kembali videonya di YouTube saya. Thank you.